Selamat datang ke channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,22% ke angka 7.102. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten ada rencana untuk mengakuisisi satu bank kecil dan saat ini masih terus diakumulasi oleh asing. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Mandiri. Mandiri hari ini naik 1% lebih ke harga 8.475. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Mandiri berada dekat dengan resisten di harga 8.500. Dan resisten ini merupakan resisten kuat untuk Mandiri karena bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break resisten ini, Mandiri selalu gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Dan secara tren, saat ini Mandiri trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Dan bisa kita lihat garis EMA 50 masih berada di bawah di sekitar harga 7.950. Dan garis EMA 150 pun saat ini tepat di harga 7.700. Dan apabila berhasil break resisten kuat ini, Mandiri berpotensi lanjut uptrend menuju target terdekat di 8.800 sampai harga 9.000. Dan kemarin memang ada rumor, ada pemberitaan bahwa Mandiri dikabarkan akan caplok Prima Bank dari Surabaya. Jadi ini memang belum ada kepastian, tapi karena ada sentimen ini atau ada rumor ini, bisa kita lihat hari ini Mandiri masih naik dan terbentuk gap up. Dan menariknya jika kita perhatikan, kenaikan 1% lebih hari ini masih ada akumulasi asing. Jika kita perhatikan dalam beberapa minggu ini masih terus masuk akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat ini, apabila teman-teman sudah berhasil membeli Mandiri di harga bawah, di sekitar harga 8.000 atau malah di sekitar garis EMA 50-150, menurut saya Mandiri masih sangat layak untuk di hold walaupun apabila ternyata masih gagal break resisten 8.500 minggu ini. Jadi walaupun gagal break, Mandiri menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa buy on breakout apabila Mandiri berhasil break dari harga 8.500 atau mau tunggu Mandiri terkena pullback dulu ke 8.200 pun menurut saya masih oke. Tapi saat ini Mandiri masih sangat layak untuk di hold dan masih sangat layak untuk dipantau karena bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi dengan jumlah besar. Jadi apabila berhasil break, maka target berikutnya di harga 8.800 dan harga 9.000. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham BRIS yang hari ini kembali turun 1% lebih ke harga 1.545. Jadi bisa kita lihat sebelumnya BRIS juga trennya terus bergerak naik. Jadi yang downtrend satu mulai reversal, berhasil break garis EMA 50, berhasil break garis EMA 150, tapi mencoba break harga 1.700 gagal break dan saat ini bisa kita lihat sudah turun di bawah garis EMA 150, berhasil rebound, tapi karena garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten, ternyata gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 1.590. Dan untuk support EMA 50 saat ini tepat di 1.500. Untuk garis MACD sebelumnya terus bergerak naik, saat ini juga telah berpotongan. Untuk BRIS jika kita perhatikan penurunan 1% lebih hari ini masih ada distribusi asing, tapi kita lihat masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya BRIS juga masih sangat layak untuk dipantau karena selama masih kuat di garis EMA 50, BRIS masih sangat layak untuk kita entry. Apalagi bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi. Jadi paling aman adalah kita tunggu kembali di sekitar harga 1.500 atau di garis EMA 50-nya. Apabila BRIS dalam satu minggu ke depan menyentuh target harga ini masih bisa bertahan dan mulai rebound, bisa coba entry. Untuk swing trade masih oke dengan target di sekitar harga 1.590 sampai 1.600. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit. Apabila sama berhasil rebound dari garis EMA 50 mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Nah, selama garis EMA 50 tidak terlewati dan terus bergerak naik, apabila terus bergerak naik dan berpotongan dengan garis EMA 150 berarti tren BRIS ke depannya akan lebih baik lagi sehingga potensi untuk kembali mengetes resisten 1.700 pun masih sangat besar. Tapi apabila mau entry ingat wait and see dulu. Berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Harum. Harum hari ini naik 1% lebih ke harga 1.800. Jadi Harum secara tren saat ini memang sudah mulai membaik
karena masih bertahan di atas garis EMA 50. Tapi ini belum uptrend karena belum berhasil break garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1895. Atau lebih gampang kita bulatin ke 1900. Sebelumnya bisa kita lihat Harum naik sangat tinggi mencoba untuk break garis EMA 150, ternyata gagal break, turun kembali mengatas garis EMA 50 dan saat ini masih bisa bertahan. Jadi apabila kita bandingkan dengan teman-temannya itu Inco dan Antam yang hari ini juga masih lanjut naik, Antam sudah naik sangat tinggi, sudah berhasil mencapai target analisa di 2200. Saat ini Harum baru mencoba untuk bergerak uptrend. Dan untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini trennya mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini memang terlihat masih ada sedikit akumulasi. Dan asing pada hari terakhir jika kita lihat masih akumulasi. Jadi Harum apabila teman-teman mau entry, menurut saya masih bisa dipantau, bisa entry di sekitar harga 1800 ini atau di sekitar garis EMA 50. Dengan target take profit jangka pendek bisa take profit di sekitar harga 1900 apabila memang Harum ternyata gagal break resisten EMA 150 ini. Ingat selama masih gagal break garis EMA 150, Harum belum bergerak uptrend, masih ada potensi untuk berbalik arah dan turun bawah garis EMA 50. Jadi tetap harus hati-hati. Dan jika kita perhatikan walaupun berhasil break garis EMA 150, masih ada satu resisten psikologis di harga 2000 yang harus ditembus saham Harum. Apabila berhasil break garis EMA 150 tapi gagal break harga 2000, Harum trennya masih akan bergerak sideways. Tapi Harum juga masih menarik untuk dipantau. Sekarang saya akan coba update juga untuk saham TINS. Jadi kemarin saya analisa Antam dan Inco, saya tidak menganalisa saham TINS. Jadi hari ini saya coba analisa, bisa kita lihat hari ini TINS juga naik 3% lebih ke harga 1555. Dan secara tren TINS juga saat ini mencoba untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Nah, kenaikan hari ini membuat TINS berhasil naik di atas garis EMA 50 dan naik mencapai resisten minornya di 1550, tapi resisten lebih kuat itu di garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1590. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 3% lebih ini masih ada sedikit akumulasi, asing juga terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk TINS juga memang masih ada potensi untuk naik mengatas garis EMA 150 sampai harga 1600, tapi menurut saya tetap harus hati-hati karena hari ini tidak ada akumulasi besar. Bisa saja kenaikan TINS hanya kenaikan sementara mengikuti saudaranya yaitu saham Antam. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, mau take profit jangka pendek bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata TINS masih gagal break garis EMA 150. Atau mau hold saja selama masih bertahan di atas harga 1500 pun menurut saya masih oke untuk tren yang lebih lama. Tapi TINS tetap masih layak untuk dipantau karena masih ada sentimen positif untuk Antam sehingga TINS bisa saja terkena dampak dari kenaikan saham Antam sehingga ada potensi kedepannya mulai diakumulasi dan break garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.